Saat KMP Barcelona terbakar di tengah lautan, kekacauan dan ketakutan seluruh penumpang. Namun, di tengah asap dan kebingungan, seorang pria bernama Abdul Rahman tampil sebagai sosok penentu. Ia melompat ke laut demi menyelamatkan seorang balita yang terombang-ambing tanpa pelampung. Aksinya menjadi titik balik dari sebuah kisah penuh keberanian, harapan, dan kerjasama. Plot twist pun muncul saat ibu dari balita itu ternyata seorang dokter yang sedang menuju daerah bencana. Bersama-sama, mereka tidak hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi puluhan lainnya, mentari pagi menyinari dek kapal KMP Barcelona yang melaju tenang di atas Laut Jawa. Abdul Rahman duduk di kursi plastik biru, memandangi hamparan udara yang luas dan berkilau seperti kaca. Usianya 35 tahun, wajahnya teduh tapi menyimpan luka hidup. Ia baru saja pulang dari Batam, meninggalkan kerja kasar demi kembali ke kampung karena sang ibu sakit keras. Penumpang lain tampak menikmati perjalanan. Ada anak-anak berlarian, ibu-ibu menggelar tikar kecil, dan sekelompok siswa memainkan gitar di pojok. Semua terasa ringan. Abdul pun sempat tersenyum melihat seorang balita yang duduk di pangkuan ibunya. Anak itu tertawa lepas, seperti tak tahu apa itu dunia yang kejam. Namun, Abdul merasakan hal yang aneh. Ada aroma bahan bakar yang menyengat. Ia mengernyit, tapi tak berkata apa-apa. Mungkin hanya perasaanku saja, gumamnya, sambil kembali memejamkan mata, membiarkan angin laut mengancamnya. Tak ada yang tahu, beberapa jam ke depan, lautan ini akan menjadi saksi keberanian yang tak pernah ia sangka akan lahir dari dirinya sendiri. Asap pertama muncul dari ruang mesin, disusul ledakan kapal kecil yang menggetarkan lambung. Jeritan menggema. Orang-orang berlari panik, menggandeng anak, menenteng tas, menabrak satu sama lain. Abdul berdiri tergagap. Ia melihat kepulan asap mulai membumbung dari bawah. Petugas kapal mulai berteriak panik, mengarahkan orang ke pelampung. Tapi kekacauan mengalahkan arah. Di tengah keramaian pickup itu, Abdul melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang balita, sendirian, terapung-apung di laut. Tidak ada pelampung. Tidak ada orang dewasa di habitatnya. Entah bagaimana anak itu bisa terjatuh ke laut. Udara bergelombang, arus mulai pembohong. Anak itu menangis pelan, suaranya tenggelam oleh teriakan dan teriakan di kapal, tanpa berpikir panjang. Abdul melepaskan jaket dan sepatunya. Astagfirullah. Ya Allah, tolong jaga anak itu, gumamnya, sebelum ia melompat ke dalam air yang dingin dan menggigit. Udara laut menghantam tubuh Abdul seperti ribuan jarum. Ia berkelahi dengan tenaga, menepis ombak, mendekati anak kecil itu yang mulai tenggelam. Setiap gerakan terasa berat, nafasnya pendek, tapi kilatan cahaya pada satu titik. Bocah kecil itu, beberapa kali ia terseret arus, sempat kehilangan arah, namun dorongan dalam hatinya terlalu kuat. Ia harus menyelamatkan anak itu. Harus. Setelah sekian menit yang terasa selamanya, Abdul berhasil meraih tubuh kecil itu. Anak itu sudah lemas, matanya setengah tertutup. Abdul menampar nepuk pipinya. Hei, nak, bertahan ya. Ia memeluk anak itu erat-erat, lalu mulai berenang ke arah rakit penyelamat yang mengambang tak jauh. Tangan dan kaki mulai kram. Tapi ia tidak berhenti. Saat akhirnya mereka berdua naik ke rakit, Abdul terbatuk-batuk, berair asin dari mulutnya. Ia menatap anak itu, masih hidup, masih bernapas, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi dimulai, air mata jatuh dari wajah Abdul. Bukan karena takut, tapi karena rasa terima kasih. Angin laut masih kencang, ombak tak kalah buas. Rakit menyebarkan, goyang-goyang tak menentu, seolah ikut panik bersama manusia yang terombang-ambing di atasnya. Abdul duduk lemas, memeluk tubuh mungil yang masih memeluknya. Anak itu pelan-pelan menanjus, sesekali menjago, menyebat satu kata, Mama. Abdul mengencangkan pelukannya. Sabar ya, anak, Mama, kamu pasti cari selamat. Kita selamat, insya Allah kita. Tak butuh waktu lama, sebuah skoci milik tim sekitarnya mendekat. Dari arah sebaliknya, suara teriakan mengalahkan debur ombak. Itu anakku, suara perempuan melengking, parau karena terlalu lama. Berteriak, perempuan muda itu, basah kuyup, wajahnya penuh pasir dan asap, meloncat dari skoci ke rakit. Tanpa berpikir panjang, ia merebut balitanya dari pelukan Abdul, memeluknya erat sambil menangis seperti anak kecil. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih, Abdul hanya bisa menjawab. Tubuhnya membeku bukan karena kedinginan, tapi karena lega. Perempuan itu mendongak, menatap Abdul dengan mata merah. Kamu yang selamat dari anakku. Abdul menggenggak pelan-pelan. Tak sempat bersiap saat perempuan itu tiba-tiba memeluknya erat. Basah, dingin, dan penuh air mata. Terima kasih. Saya Laila. Dokter. Anak saya tadi terlipas pas saya dorong dia ke lot duluan. Saya pikir dia sudah. Laila tak mampu melanjutkan kalimatnya. Suaranya tercekat. Abdul menampar nepuk punggung pelan. Yang penting sekarang dia selamat, Bu. Skoci mulai membawa mereka menjauh dari kapal yang perlahan dilalap api. Tapi sorotan mata Laila belum berhenti menatap ke arah kapal. Ada yang masih di dalam, katanya pelan. Abdul menjernit. Masih banyak korban. Mereka luka-luka. Saya harus kembali ke sana. Sendiri? Laila menggeleng. Ia menatap Abdul dalam-dalam. Enggak. Kamu ikut, ya? Abdul tertawa lirih. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Justru karena kamu bukan siapa-siapa, dan kamu berani terjun ke lot biar anak saya. Itu cukup membuat saya percaya. Ayo kita bantu mereka.
Dan di tengah laut yang belum tenang, dua orang asing yang baru saling kenal memutuskan untuk kembali ke kobaran, bukan menjauh, untuk menolong Skoci yang mereka tumpangi berputar balik. Api di kapal KMP Barcelona kini makin menggila, menjilat-jilat langit sore yang mulai memerah. Asapnya kental, menyembur dari lambung kapal, dan bau kabel terbakar menusuk hidung. Kalau kita telat, banyak yang gak selamat, ujar Dr. Laila. Sambil memeriksa isi tas medisnya yang sempat ia bawa, Abdul hanya diam. Jantungnya berdegup kencang. Baru saja dia hampir tenggelam, dan sekarang, kembali, ia melirik Laila yang kini duduk membalut tangannya sendiri dengan perban. Kenapa kamu nekat banget, Bu? Tanyanya lirih. Laila menoleh sebentar. Aku pernah gagal menyelamatkan orang karena takut. Waktu itu aku dokter muda, gemetar melihat pasien pendarahan. Aku kabur, dan pasien itu meninggal. Abdul terdiam. Semenjak itu, aku berjanji, kalau ada kesempatan kedua, aku gak bakal kabur lagi. Bahkan kalau harus kembali ke api. Abdul menunduk. Kata-kata itu mengejutkannya. Mereka tiba di sisi kapal yang masih bisa dijangkau. Siarang awak kapal yang wajahnya penuh jelaga membantu mereka naik. Jeritan masih terdengar dari dalam lorong. Seorang wanita tua tergolek di dekat tangga, napasnya sesak, luka bakar di kaki. Tanpa menunggu aba-aba, Laila langsung jongkok, membuka tasnya, bekerja dengan cekatan. Abdul memegangi tubuh si nenek sambil menghalau asap dengan jaket basah. Lalu ia mendengar suara, sayup, tapi jelas, tangis anak-anak dari arah dapur kapal. Bu Laila. Ada anak-anak di belakang, serunya. Laila memperhatikan. Pergi, tolong mereka. Aku selesaikan di sini. Abdul berlari. Di balik pintu dapur, ia menemukan dua bocah dan satu ibu muda terjebak di balik lemari pendingin yang tumbang. Ia mengangkat lemari itu dengan tenaga yang bahkan tak ia ketahui yang ia miliki. Mereka keluar, batuk-batuk, dan langsung berpegangan pada tangan Abdul. Abdul memimpin mereka keluar, keringat mengalir bercampur debu dan abu. Namun di tengah perjalanan, sebuah ledakan keras mengguncang lantai kapal. Guncangan membuat tiang baja runtuh, menimpa kaki Abdul. Prak, ahaha. Darah mengalir deras. Abdul terjatuh. Anak-anak menangis lagi. Ibu muda itu menjerit, tapi dari kejauhan, Laila muncul. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya kuat. Dengan sigap, ia menahan pendarahan Abdul dan menyuruh anak-anak lari ke Skoci. Sambil membalut luka Abdul, ia berbisik, kita gak boleh berhenti, Abdul. Ini belum selesai, dan di tengah nyeri yang menyayat, Abdul tersenyum. Saya tahu, Bu Dokter. Langit mulai gelap. Asap kapal makin menebal, menghitam seperti kabut kematian. Namun, di dalam tubuh yang sudah lemas, Abdul Rahman tetap bertahan. Meski kakinya berdarah dan gemetar, ia tak ingin berhenti. Aku masih bisa jalan, katanya. Tenang, saat Laila hendak memaksanya ke Skoci evakuasi. Abdul, kakimu sobek parah. Kamu harus keluar dulu. Abdul memaksakan berdiri, wajahnya pucat, tapi mengerasnya keras. Kalau kamu bisa bertahan, aku juga. Kita belum selesai. Laila menatap pria itu dengan rasa yang semakin sulit dijelaskan. Baru kemarin dia tak kenal. Siapa Abdul? Saat ini, pria ini berdiri di sisinya. Meski berdarah, meski nyawanya terancam, demi orang lain, mereka bergerak masuk ke lorong kabin, yang sebagian sudah ambruk. Di satu sudut, seorang bapak tua terjebak, tertimpa serpihan plafon. Di sudut lain, seorang ibu muda terisak, memeluk bayi yang tak bergerak. Tanpa banyak bicara, Laila memeriksa si bayi, masih bisa diselamatkan, cepat. Ia membuka mulut bayi. Itu, meniupkan napas, lalu menekan dada dengan pelan. Sementara itu, Abdul menarik puing-puing yang menindih si bapak tua, menahan jerit sakit dari kaki yang sobek. Tubuhnya besa oleh keringat dan darah, tapi ia terus bergerak. Tiba-tiba, lantai tempat mereka berpijak berderak keras. Retakan besar terbentuk. Cepat, kita harus keluar sekarang. Laila berteriak sambil menggendong bayi yang kini menangis pelan. Abdul mengangkat si bapak tua ke pundaknya. Meski berat, ia memaksakan langkah, satu-satu, sambil menahan napas karena bau asap dan rasa sakit. Saat mereka mencapai pintu keluar, bagian belakang kapal runtuh. Api melalap ruang mesin sepenuhnya. Suara sirene darurat terus berbunyi, memekakkan telinga. Di geladak, Skoci terakhir nyaris penuh. Awak kapal panik mengatur posisi, memberi prioritas pada anak-anak dan wanita. Laila menyerahkan bayi itu ke tangan seorang perawat, lalu menarik lengan Abdul. Noek Sakereng. Tapi Abdul menatap Skoci itu, lalu menoleh ke arah kapal. Masih ada yang di dalam. Saya lihat tadi ada dua orang pakai kursi roda. Laila menarik napas dalam. Kita gak sempat lagi, namun Abdul menggeleng. Kalau aku mati, gak apa. Tapi kalau aku lari sekarang dan mereka mati, aku gak akan pernah bisa hidup tenang. Laila tercekat. Laila, katanya pelan, kalau kamu gak kuat, kamu turun aja dulu. Tapi saya harus coba lagi. Dan tanpa menunggu jawaban, Abdul kembali masuk ke kobaran kapal api, meninggalkan jejak darah di lantai yang hampir hancur. Kapal KMP Barcelona kini ibarat bara raksasa di tengah laut. Jerit menyakitkan bercampur dengan ledakan kecil dan suara gemeretak baja yang meleleh. Di dalam lorong yang hampir ambruk itu, Abdul Rahman menyeret kakinya yang berdarah sambil membawa kegelapan, mencari dua penumpang yang katanya belum dievakuasi. Lalu ia mendengar suara lemah. Tolong, ada orang? Abdul menoleh cepat. Dari balik tumpukan barang, dua kursi roda terlihat.
Di atasnya, sepasang suami istri terjebak lansia, tak mampu bergerak. Wajah mereka penuh jelaga dan ketakutan. "Tenang, Pak, Bu. Saya bantu keluar," katanya sambil mengatur napas. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Abdul mengemudikan kursi roda satu persatu, melewati puing, api kecil, dan lorong sempit. Tangannya terbakar saat menyentuh pegangan logam yang panas. Tapi dia tidak peduli. Setiap langkah terasa seperti ratusan kilo, tapi suara napas lansia kedua itu jadi bahan bakar semangatnya. Namun, tak jauh dari pintu keluar, bagian atap runtuh. Menutup jalur mereka, Abdul menggosokkan gigi. Astaga, ia melihat ventilasi. Sempit di sisi kanan. Bukan jalur ideal, tapi cukup untuk keluar satu persatu. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Laila muncul di balik ukuran, wajahnya penuh debu. "Abdul, kamu masih hidup?" "Masih, tapi jalan utama tertutup. Bisa tarik mereka lewat sini?" Tanpa ragu, Laila menyusup masuk melalui ventilasi, membantu Abdul menarik kedua lansia itu keluar. Napasnya berat, pelipisnya mengucur darah kecil karena tertabrak dinding tadi. Satu persatu mereka tarik keluar, sampai giliran Abdul. Namun tepat saat ia hendak naik ke lubang ventilasi, terjadi guncangan hebat. Sebuah ledakan besar dari ruang bawah membuat struktur lantai runtuh di belakangnya. Laila berteriak, "Abdul!" Debut dan panas mengepul. Sebagian besar pembakaran terbakar. Dari celah itu, Laila melihat Abdul masih berdiri, terbatuk, wajahnya hitam oleh asap. "Kamu harus naik. Sekarang juga," serunya. Abdul terdiam sejenak. Lalu ia mengangkat satu tangannya, mencoba naik. Tapi luka di kakinya membuat ia terjatuh lagi. "Laila, aku gak bisa." Laila meraih tangannya. "Jangan bilang gak bisa." Dengan tenaga yang bahkan tak tahu dari mana datangnya, Laila menarik. "Abdul," ia menjerit. Darah mengalir dari lengan yang tergores, tapi ia tidak peduli. Ia menarik terus, sampai akhirnya Abdul berhasil menyusup ke ventilasi sempit itu. Mereka jatuh berdua di atas dek kapal, tepat ketika bagian belakang kapal runtuh. Sepenuhnya ke laut, hening, kecuali suara napas mereka yang tercekat, dan mata mereka yang basah. Abdul menatap Laila. "Kita berhasil?" Laila hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa, dan di tengah bau asap, luka yang menyiksa, dan tubuh yang lelah, dua tangan saling menggenggam erat. "Dua orang asing, yang kini bukan lagi asing, telah menyelamatkan dunia Castle mereka, Pajai." Menyambut dengan sinar lembut dari balik langit kelabu. Kapal KMP Barcelona kini tinggal rangka hangus di lautan, tapi di atas dermaga darurat, tenda-tenda pengungsian mulai terisi aktivitas. Anak-anak tertawa kecil, perawat lalu lalang, dan menyalakan kamera. Di salah satu sudut, Abdul Rahman duduk di kursi roda, kakinya diperban rapi. Ia masih tampak letih, tapi senyumnya tak pernah hilang sejak tadi malam. Tak jauh darinya, Dr. Laila sedang memeriksa seorang balita. Anaknya sendiri, yang kini sehat dan ceria kembali, bermain di pangkuan seorang lawan. Beberapa reporter mendekati Abdul sambil membawa mikrofon. "Pak Abdul, Anda menyelamatkan lebih banyak dari 5 nyawa saat kapal terbakar. Apa yang membuat Anda tetap bertahan?" Abdul menoleh sebentar, lalu tertawa kecil. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya gak bisa tinggal diam waktu lihat orang lain kesusahan." Ia melirik Laila yang kini berjalan mendekatinya, membawa 2 gelas teh hangat, "Dan saya bertemu orang yang lebih gila dari saya, dokter yang nekat balik ke," lanjutnya sambil tersenyum ke Laila. Laila mengangkat bahu. "Saya cuma bayar janji saya ke masa lalu." Beberapa hari berlalu, video Abdul saat menyelamatkan balita viral di media sosial. Orang-orang menyebutnya pahlawan Barcelona. Banyak yang menawarkan penghargaan, bantuan, bahkan donasi, namun Abdul tetap hidup sederhana. Ia hanya meminta satu hal, agar bantuan dialihkan ke para korban kapal yang masih berjuang membangun kehidupan. Sementara itu, Dr. Laila memutuskan tetap tinggal di daerah sekitar bencana. Ia membuka posko medis kecil, dibantu oleh beberapa sukarelawan, dan Abdul tak pulang ke kampung. Ia justru membantu ikut di posko itu. Dengan satu kaki yang masih pincang, ia mengangkut udara, memasak untuk pasien, membantu ke RS terdekat. "Loh, kenapa gak pulang?" tanya seorang wartawan. Abdul menatap posko darurat di daratan, lalu menatap Laila yang sedang tertawa bersama warga. "Karena rasaku, aku belum selesai. Laut membakar kapal kami, tapi juga mempertemukanku dengan sesuatu yang lebih besar dari hidupku sendiri." Hari itu, langit di atas posko kembali cerah. Tak ada api, tak ada secepatnya. Hanya semilir angin yang mengabarkan, dari tragedi, lahirlah harapan. Dan di tengah tawa anak-anak dan suara perban yang dibuka perlahan, 2 orang yang semula asing duduk berdampingan, saling diam, tapi paham, mereka telah menyelamatkan lebih banyak dari nyawa. Mereka menyelamatkan satu sama lain.